Seorang pendeta muda di Indonesia bernama Jonathan Siregar terus-menerus kalah dalam setiap debatnya tentang Islam. Harga dirinya tercabik di media sosial dan bahkan jemaatnya sendiri mulai meragukannya. Membuat amarah membakar hatinya hingga ia membisikkan pada dirinya sendiri bahwa jika Islam itu benar, mengapa ia merasakannya seperti ilusi massal? Dari kekalutan itu, lahirlah sebuah rencana gila. Ia akan berpura-pura masuk Islam, ikut berhaji bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk membuktikan bahwa ritual suci itu hanyalah bisnis dan permainan manusia belaka. Dengan ambisi membara, ia bersumpah, "Di depan jutaan orang, aku akan buktikan Islam hanyalah ilusi." Namun, ia tak pernah menyangka, justru Ka'bahlah yang akan membongkar seluruh kedoknya dan menghancurkan semua logikanya. Inilah kisah dramatis seorang pendeta yang menantang keyakinan. Dan apa yang terjadi padanya saat rencana liciknya bertabrakan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Di ruang kerjanya yang sunyi, Jonathan menatap layar laptopnya yang dipenuhi komentar pedas. Pendeta ini selalu kalah kalau melawan Islam. Wajahnya menegang, harga dirinya hancur lebur. Teringat kembali potongan debat daring di mana seorang ustaz muda dengan mudah mematahkan argumennya. Bahkan, jemaatnya menertawakannya. Gerejanya semakin sepi, bangku-bangku kosong lebih banyak daripada jemaat yang hadir. Dan suatu waktu, seorang anak muda berkata, "Pak, Islam lebih logis." Kalimat yang menusuk tepat ke ulu hatinya. Malam itu, di kamar pribadinya, Jonathan menatap cermin dengan tatapan tajam. "Kebesaran ini bisa kurebut kembali kalau aku bongkar haji." Matanya menyala dengan ambisi membara. Ia membuka laptopnya lagi, menelusuri artikel-artikel tentang Islam, dan saat foto Ka'bah terpampang jelas, bibirnya menyeringai sinis. Di atas meja kayu tuanya, ia menuliskan catatan rencana haji pura-pura mu'alaf. Buktikan haji hanya ilusi dan bisnis travel. Rak bukunya penuh dengan filsafat dan teori konspirasi. Namun kini, ia mengambil sebuah buku catatan hitam. Di halaman depannya, tertulis rencana besar. Jonathan menghubungi dua sahabat lamanya, mantan jurnalis nakal. "Bantu aku, kita akan bikin sejarah." Mereka tersenyum, tergoda demi uang dan sensasi. Di dinding ruang kerjanya, terpasang peta besar Jakarta, Jeddah, Mekah. Garis merah menghubungkan semua titik. Ia menatapnya seperti seorang agen rahasia yang merencanakan misi terbesar dalam hidupnya. Sambil menatap Ka'bah, Jonathan berbisik, semua ini hanyalah ilusi. Namun, sekelebat keraguan muncul di matanya, yang segera ia tepis dengan keras. Berhari-hari sebelum keberangkatan, Jonathan berlatih gerakan sholat dari video tutorial. Tubuhnya kaku, ucapannya terbata-bata, tapi baginya semua ini hanyalah latihan sandiwara belaka. Ia menuliskan kalimat syahadat dan doa-doa pendek di buku kecilnya, membacanya berulang kali hingga lidahnya terbiasa, meski hatinya tetap kosong tanpa makna. Jonathan membuka buku catatan hitamnya dengan tulisan besar dan arogan. Ia menuliskan target yang ia anggap akan mengguncangkan dunia, bahwa Ka'bah hanya bangunan batu biasa, Hajar Aswad tak lebih dari sebongkah batu hitam, dan air Zam-Zam hanyalah air minum biasa, sama dengan botol kemasan yang setiap hari ia teguk. Senyum tipis muncul di bibirnya. Sebuah senyum arogan penuh keyakinan bahwa ia akan meruntuhkan keyakinan jutaan orang. Bukan hanya catatan, ia membuat peta rencana seperti seorang agen intelijen, menghitung setiap detail perjalanan. Jakarta, Jeddah, Mekah, setiap langkah baginya adalah bagian dari operasi besar yang ia yakini akan berhasil. Untuk menutup semua jejak, ia menyiapkan identitas baru, nama palsu Junaidi Rahman. Dengan baju koko putih dan peci, ia tersenyum pada cermin, yakin tak seorang pun akan curiga. Dalam tas kecilnya, ia menyimpan kamera kanting, mikrofon mini, hingga drone lipat. Ia tidak membawa doa, melainkan senjata dokumentasi untuk menghancurkan keyakinan orang.
Hari keberangkatan tiba. Jonathan melangkah keluar dari rumah sederhananya membawa tas. Tetangganya melihat sosok mu'alaf yang akan berhaji, padahal yang mereka lihat hanyalah sebuah topeng. Bandara Soekarno-Hatta penuh sesak dengan jemaah haji. Di tengah lautan putih itu, Jonathan berdiri tenang menyembunyikan niat busuknya. Di kursi pesawat, ia duduk kaku. Seorang bapak tua di sebelahnya tersenyum tulus. "Semoga Allah mudahkan perjalananmu, nak." Kalimat itu menusuk. Meski ia berusaha tetap dingin, pesawat mendarat di Jeddah. Para jemaah mengucapkan, "Alhamdulillah." Jonathan diam, namun di dadanya ada getaran aneh yang tak bisa ia kendalikan. Sesampainya di Mekah, Jonathan turun dari bus bersama rombongan jemaah internasional. Udara panas langsung menyergap wajahnya, membuat keringat mengalir di pelipis. Ia berusaha menahan diri agar tetap terlihat tenang meski kain ihram yang ia kenakan terasa asing dan tidak nyaman. Langkahnya terhenti ketika ia mulai melihat pemandangan yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Ribuan orang berpakaian putih berjalan perlahan menuju satu arah. Dari segala penjuru dunia, dari berbagai warna kulit, semuanya menyatu tanpa perbedaan. Tidak ada jas mahal, tidak ada jabatan, hanya kain putih yang sama. Jonathan terdiam. Matanya menatap lautan manusia itu dengan campuran kagum dan sinis. Semakin dekat, suara-suara lantunan doa terdengar bersahut-sahutan. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan, hanya zikir yang lembut bercampur dengan langkah kaki yang berirama. Jonathan merasa aneh, seolah keramaian ini punya harmoni sendiri. Ia mencoba menepis perasaan itu, mengingat kembali catatannya. Ka'bah hanyalah bangunan biasa. Dan akhirnya matanya menangkap sosok yang selama ini hanya ia lihat di foto dan majalah. Ka'bah, bangunan sederhana berbentuk kubus, dilapisi kain hitam dengan sulaman emas, tidak ada ornamen mewah, tidak ada kemegahan arsitektur modern. Tapi anehnya, justru kesederhanaan itu membuatnya begitu mencolok. Jonathan menelan ludah, di sekitarnya jemaah lain menangis, berdoa, bahkan ada yang terisak sambil memeluk sesamanya. Ia memandang dingin, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah sugesti massal. Ini hanya batu, hanya tradisi, gumamnya dalam hati. Namun langkah kakinya tiba-tiba terasa berat, seolah ada beban yang menekan dadanya. Ketika ia mulai ikut bergerak mengikuti arus tawaf, sebuah kejadian kecil terjadi. Seorang anak kecil terlepas dari genggaman ibunya dan hampir terinjak oleh keramaian. Refleks Jonathan meraih tangan anak itu dan mengangkatnya. Sang ibu datang dengan wajah basah oleh air mata, berulang kali mengucapkan terima kasih. Jonathan hanya mengangguk kaku, lalu berjalan lagi. Tetapi dalam hatinya muncul pertanyaan yang tak terduga. Kenapa ia begitu cepat mengolong? Bukankah ia datang hanya untuk mengamati dan menghancurkan? Malam itu, Jonathan duduk sendirian di pelataran masjid. Cahaya lampu menyinari Ka'bah yang tetap tegak dikelilingi ribuan orang yang masih berdoa. Ia membuka buku catatan kecilnya. Di halaman pertama tertulis, "Semua ini adalah ilusi." Ia menatap tulisan itu lama, tapi kali ini kalimat itu terdengar rapuh dibandingkan suara ribuan doa yang menggema di sekitarnya. Seolah tulisan tangannya sendiri mulai kehilangan kekuatan. Keesokan harinya, Jonathan membuka kembali buku catatan hitamnya di kamar penginapan. Tulisan besar di halaman depan menegaskan misinya. Ka'bah hanyalah bangunan biasa, Hajar Aswad hanyalah batu hitam, air Zam-Zam hanyalah air minum. Ia menatap kalimat itu dengan sorot mata dingin, lalu menutup buku perlahan. Hari ini, ia ingin membuktikan yang pertama, Hajar Aswad. Di Masjidil Haram, ribuan jemaah berdesakan mendekati sudut Ka'bah. Suara tangis, doa, dan lantunan zikir bergema. Orang-orang rela menunggu berjam-jam hanya untuk menyentuh batu hitam itu.
Jonathan dengan kamera kancing tersembunyi di bajunya maju bersama arus manusia. Wajahnya tegang, namun dalam hatinya ada rasa puas. Sebentar lagi ia akan membuktikan semua ini hanya sugesti. Akhirnya, bibirnya menyentuh Hajar Aswad. Batu itu dingin, permukaannya licin, tidak ada kilatan cahaya, tidak ada getaran besar, hanya sebuah batu hitam seperti yang ia duga. Bau samar tercium, aroma yang ia anggap biasa. Jonathan menarik kepalanya dan tersenyum tipis. Benar, hanya batu. Ia berjalan menjauh, yakin misinya berhasil. Namun, beberapa jam kemudian, ia kembali ke hotel, tubuhnya basah oleh keringat. Segera ia masuk kamar mandi, air mengalir deras membasuh seluruh tubuhnya. Ia merasa lega, semua debu dan bau bercampur keringat hilang. Namun saat keluar dari kamar mandi, ia menghentikan langkahnya. Tangannya masih berbau harum. Ia mengangkat tangan ke hidung. Bau itu jelas sekali. Namun bukan wangi parfum yang biasa ia kenal. Bukan aroma bunga, bukan pula aroma kayu atau minyak wangi. Bau itu berbeda. Halus, menenangkan, menembus ke dalam hati. Anehnya, meski pikirannya menolak, hatinya justru ingin terus mencium bau itu. Ia menggosok tangannya dengan sabun, membasuhnya berkali-kali, bahkan mengganti pakaian, tapi bau itu tidak hilang, justru semakin jelas. Getaran kecil menjalar di tubuhnya, dari dada hingga ujung jari. Jonathan duduk di tepi ranjang dengan wajah bingung. Dalam logikanya, ini mustahil. Tapi hatinya terasa damai setiap kali aroma itu tercium. Dan untuk pertama kalinya, Jonathan benar-benar goyah. Malam pun tiba. Dari jendela hotel, ia memandang Ka'bah yang bercahaya, tangannya masih harum, matanya mulai berkaca, buku catatannya terbuka di pangkuannya, tetapi ia tidak sanggup menulis satu kata pun. Apakah mungkin ini bukan sekadar batu? Batinnya berbisik, keraguan telah merasuki hatinya. Pagi itu, Jonathan berdiri lama di depan cermin penginapan. Ia membuka buku catatannya dan menulis cepat, Zam-Zam air biasa. Setelah menutup buku, ia melangkah ke Masjidil Haram dengan langkah mantap, ingin menuntaskan target kedua di area Zam-Zam. Antrean jemaah rapi. Wajah-wajah letih terlihat ringan setiap kali mereka meneguk air dari gelas kecil. Jonathan memperhatikan, dingin, dalam hati ia berbisik, air? Ya, air. Tak lebih dari itu. Ia mengambil gelas putih, mengisi sampai penuh. Di detik pertama ia meneguk cepat tanpa doa, tanpa jeda, sekadar ingin membuktikan. Begitu air menyentuh lidah, ada rasa dingin yang lembut. Bukan hanya segar, tapi seperti menenangkan dari dalam. Tenggorokannya terasa lapang, dadanya pelan-pelan hangat. Tapi kepalanya menolak. Ini hanya sugesti. Ia mengisi lagi, kali ini tak tergesa, sambil menatap sekeliling. Ada bapak-bapak yang berdoa lirih, ada anak kecil tersenyum malu-malu setelah minum. Ia kembali meneguk. Sensasi yang sama datang lagi. Ringan, jernih, meresap. Kakinya tetap di lantai yang sama, tapi rasa lelah yang menumpuk seperti sedikit dilepas. Seorang jemaah tua di sampingnya menoleh dan tersenyum. Nak, minumlah Zam-Zam dengan doa. Apapun niatmu, mintalah yang baik. Jonathan menelan ludah. Ia ingin menyanggah, tapi tak ada kata yang keluar. Pesan singkat itu menusuk lebih tajam daripada debat berjam-jam. Sore hari ia kembali ke penginapan. Di meja buku catatan hitam dibuka. Ia menuliskan Zam-Zam air biasa. Tapi jemarinya bergetar. Hatinya yang sejak kemarin dirisaukan oleh wangi Hajar Aswad, kini bertambah goyah oleh ketenangan yang datang dari segelas air. Logikanya tetap bersikukuh, namun tubuh dan hatinya seperti bersekongkol membantah. Ia menutup buku, menatap langit Mekah yang memerah di balik jendela, dan untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus menuliskan apa. Kekalahannya di depan hati semakin nyata.
Malam itu, Yonatan duduk sendirian di kamar penginapan. Tangannya terangkat ke hidung, dan sekali lagi ia tertegun. Bau harum itu masih ada, bau yang sama dari Hajar Aswad. Ia sudah mandi berkali-kali, sudah menggosok kulitnya dengan sabun, tapi bau itu tidak hilang. Aneh, bau itu berbeda dengan parfum yang pernah ia kenal. Tidak menusuk, tidak menyengat, justru lembut, menenangkan. Semakin logikanya menolak, semakin hatinya ingin menciumnya lagi. Tubuhnya pun terasa berbeda. Biasanya ia sering merasakan nyeri lambung setelah seharian padat aktivitas, tapi malam itu setelah minum zam-zam, tubuhnya terasa ringan, tenggorokan lapang, jantung berdetak lebih tenang. Ia menggelengkan keras, mencoba mengusir pikiran. Ini hanya sugesti, ini hanya pikiran. Namun sensasi itu terlalu nyata untuk diabaikan. Perlahan ia membuka jendela kamar. Dari kejauhan terlihat Masjidil Haram berkilau dengan cahaya lampu. Ribuan jamaah masih tawaf mengelilingi Ka'bah dalam arus putih tanpa henti. Yonatan menatap lama. Di balik kaca jendela, ia merasa kecil, sangat kecil. Ia buru-buru menutup tirai, seolah takut hatinya semakin goyah hanya dengan melihat pemandangan itu. Ketika akhirnya tertidur, mimpinya tidak biasa. Ia berjalan di padang luas yang gelap, tidak ada bintang, tidak ada bulan. Tanah di bawahnya tiba-tiba runtuh dan ia jatuh ke lautan hitam pekat. Napasnya terhenti, tubuhnya tenggelam. Ia berusaha berenang, tapi tidak ada arah. Hingga dari kejauhan, sebuah cahaya muncul. Cahaya berbentuk Ka'bah, berkilau lembut, perlahan menarik tubuhnya ke permukaan. Semakin dekat cahaya itu, semakin ringan tubuhnya. Yonatan terbangun dengan keringat dingin, nafas tersengal, wajahnya pucat, dadanya naik turun, tangannya masih berbau harum. Ia duduk di tepi ranjang, pandangannya kosong, lalu berbisik pelan dengan suara bergetar. Kenapa semua ini terasa begitu nyata? Pagi itu, Yonatan duduk bersandar di salah satu tiang marmer Masjidil Haram. Matanya sayu, tubuhnya lelah. Bau harum Hajar Aswad masih samar di tangannya. Dingin zam-zam masih menenangkan tenggorokan, dan mimpi semalam masih membayang di kepalanya. Ia menunduk, berusaha menata pikiran, namun justru semakin kalut. Jiwanya terombang-ambing antara logika dan hati. Seorang pria tua menghampiri, jubah putihnya sederhana, sorbannya dililit rapi. Wajahnya penuh keriput, namun mata teduhnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Tanpa bicara banyak, ia duduk di samping Yonatan. Beberapa lama hening, lalu Yonatan bersuara, lirih namun tegas. Bagaimana kalau semua ini hanyalah buatan manusia? Bagaimana kalau haji, Ka'bah, semua ritual ini hanyalah ilusi? Ulama tua itu menoleh perlahan, senyumnya tipis, matanya jernih. Ia berkata tenang, kebenaran tidak butuh dipaksa. Kadang hati lebih jujur daripada logika. Yonatan terdiam. Ia ingin membalas, namun lidahnya keluh. Ulama itu melanjutkan, suaranya tetap lembut. Kalau semua ini hanya buatan manusia, mengapa hatimu gelisah justru saat kau ingin menyangkalnya? Bukankah itu tanda ada sesuatu yang lebih besar dari logika? Kata-kata itu menghantam Yonatan lebih keras dari debat manapun. Tidak ada serangan, tidak ada kemarahan. Hanya kalimat sederhana yang menusuk ke dalam hati. Yonatan menunduk, menahan nafas. Untuk pertama kalinya ia merasa kalah bukan oleh argumen, melainkan oleh kelembutan yang tidak bisa ia bantah. Malam itu, Yonatan kembali ke Masjidil Haram. Awalnya ia hanya berniat mengamati, tapi tanpa sadar ia ikut bergabung dengan arus tawaf. Ribuan jamaah bergerak mengelilingi Ka'bah,
langkah mereka tenang. Doa-doa terlantun dari bibir yang penuh keyakinan. Suara ribuan orang yang berzikir serentak menggetarkan telinganya. Bukan sekedar bunyi, melainkan alunan yang menekan dadanya dari dalam. Yonatan berjalan pelan, setiap langkah terasa berat. Dadanya bergetar, nafasnya sesak. Ia berusaha menguatkan diri. Aku hanya penonton, ini hanya ritual. Tapi matanya basah. Air mata jatuh begitu saja tanpa bisa ia cegah. Di tengah arus manusia, tubuhnya goyah. Ia hampir jatuh tersungkur ketika sebuah tangan meraih lengannya. Seorang jamaah, ia bahkan tidak tahu siapa, menatapnya dengan senyum hangat. Tepukan lembut di bahu itu membuat pertahanannya runtuh. Di depan Ka'bah, Yonatan menunduk. Air matanya mengalir deras. Ia menutupi wajah dengan tangan, berusaha menyembunyikan tangisnya. Tapi hatinya sudah tidak lagi bisa menyangkal. Ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dari logikanya, dari semua rencana yang ia buat. Malam itu kamar penginapan terasa semakin sempit. Yonatan duduk di depan meja kecil. Buku catatan hitam terbuka lebar. Di halaman pertamanya, kalimat lama masih tertulis jelas. Islam adalah ilusi. Tangannya gemetar saat menatap tulisan itu. Dengan wajah tegang, ia mengangkat pena. Ia ingin menegaskan logikanya sekali lagi. Dengan tergesa, ia menulis, Hajar Aswad, batu biasa. Zam-zam, air biasa. Ka'bah, bangunan biasa. Namun huruf-huruf itu tidak tegak seperti biasanya. Tulisan goyah bergelombang, seolah tangannya menolak. Ingatan pun menyerang beruntun. Aroma harum Hajar Aswad yang masih samar di tangannya. Rasa dingin Zam-zam yang menenangkan dada. Mimpi aneh tentang cahaya Ka'bah yang menariknya dari kegelapan. Kata-kata ulama tua yang lembut namun menembus. Tangisan yang tadi pecah saat tawaf. Semua itu muncul silih berganti menghantam tembok logika yang coba ia tegakkan. Pena terlepas dari jemarinya. Ia memeluk kepalanya dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang. Tangisnya pecah. Kali ini lebih keras. Air mata jatuh membasahi kertas, memburamkan tulisan yang baru saja ia buat. Di tengah tangisan, bibirnya bergetar, mengeluarkan pertanyaan yang selama ini ia takuti. Apakah selama ini justru aku yang hidup dalam ilusi? Suasana kamar hening. Hanya isak tangisnya yang terdengar bercampur dengan gema samar azan Isya dari kejauhan. Panggilan kebenaran yang tak bisa lagi ia tolak. Menjelang subuh, Yonatan bangun dengan wajah letih, namun matanya penuh tekad. Ia meninggalkan hotel tanpa kamera, tanpa buku catatan, tanpa penyamaran. Untuk pertama kalinya, ia datang ke Masjidil Haram hanya sebagai dirinya sendiri. Udara subuh begitu sejuk saat kakinya melangkah ke pelataran. Ka'bah berdiri kokoh di hadapannya. Hatinya bergetar hebat dan air mata langsung jatuh. Ia menengadahkan tangan, suara bergetar lirih. Ya Allah, jika Engkau benar-benar ada, tunjukkan jalan itu padaku. Kata-kata itu meluncur begitu saja. Sederhana, jujur, keluar dari kedalaman hatinya yang tulus. Tangannya gemetar, dadanya bergetar. Di tengah lautan jemaah, Yonatan menunduk. Lalu dengan suara terbata, ia mengucapkan kalimat syahadat. Jemaah di sekitarnya menoleh terkejut, lalu beberapa di antaranya meneteskan air mata. Seorang pria merangkul pundaknya, mengucap takbir pelan. Matahari subuh mulai terbit. Sinarnya menyapu langit Mekah dengan lembut. Cahaya keemasan jatuh tepat pada Ka'bah. Yonatan bersujud di atas marmer dingin. Tubuhnya bergetar, air matanya mengalir deras. Saat itu, semua pertarungan logika usai. Yang tersisa hanyalah ketenangan, keyakinan, dan awal dari hidup barunya. Beberapa minggu kemudian, pesawat yang ditumpangi Yonatan mendarat di Jakarta.
Media ramai menunggu kepulangannya. Mereka menduga ia akan membawa bukti bahwa haji hanyalah ilusi. Namun yang muncul di hadapan kamera bukan lagi Jonathan sang pendata, melainkan seorang pria sederhana dengan peci putih kecil di kepalanya. Wajah penuh ketenangan. Di depan publik, ia memperkenalkan dirinya dengan nama baru, Junaidi Rahman. Dengan suara mantap, ia berkata, "Saya tidak lagi mencari ilusi. Saya telah menemukan kebenaran dan saya siap kehilangan segalanya demi menjaga keyakinan ini." Sebagian orang menentang, sebagian mencibir, tapi banyak yang terharu. Hidupnya benar-benar berubah. Ia meninggalkan panggung, meninggalkan ketenaran. Kini ia tinggal sederhana, mengajarkan anak-anak mengaji di masjid kecil kampungnya. Di suatu sore yang tenang, ia duduk di serambi masjid membaca mushaf kecil yang lusuh. Seorang bocah bertanya polos, "Om, katanya dulu Om pendeta ya?" Junaidi tersenyum mengusap kepala bocah itu lalu menjawab pelan, "Dulu iya, tapi sekarang aku hanya seorang hamba yang sedang belajar mencintai Allah." Matahari sore memancar hangat, angin semilir berhembus dan hatinya terasa ringan. Perjalanan panjang penuh pertarungan logika akhirnya berakhir, diganti dengan ketenangan iman yang hakiki. Sebuah bukti bahwa hidayah Allah dapat menyentuh hati siapa saja, bahkan yang paling keras menentang.